Di bagian sebelumnya, Akademi Sri Lanka telah sampai di kota Balai Roh Pelindung untuk melanjutkan turnamen. Nampaknya sang tuan rumah akan menjadi lawan terberat karena sudah terbukti mereka dapat dengan mudahnya mengalahkan tim utama Akademi Tiando. Namun di sisi lain, Tang San justru terlibat kasus internal kerajaan yang kabarnya akan ada pemberontakan. Semua bukti dan asumsi yang ia temukan mengarah ke Master Krisan sehingga ia meminta bantuan ke kakek Dugu untuk mengatasinya. Meskipun kalah jumlah dengan pertarungan 3 lawan 1, terbukti kekuatan Master Krisan masih mampu mengimbangi mereka. Di waktu yang bersamaan, Tang San kembali bertemu dengan Hu Lena yang meminta kartu perpusnya dikembalikan. Di sini Lena sedikit kesal karena Tang San membohonginya dengan mengatakan hanya ingin menyelidiki percintaan Bibi Dong dengan Master Xiao, namun kata petugas perpus ia malah memeriksa catatan rahasia milik Balai Roh Pelindung. Dari perkataan itu, Tang San jadi sadar kalau plat bangsawan tersebut memang bisa dipindah tangankan. Hal ini melemahkan dugaannya terhadap Master Krisan karena bisa saja ada pihak lain yang mencuri plat bangsawan milik Master Krisan untuk menciptakan sebuah alibi dengan memasukkan nama Master Krisan ke dalam catatan daftar peminjam buku di perpustakaan Balai Roh Pelindung. Cukup masuk akal karena seorang penjahat pasti tidak akan menggunakan identitas aslinya untuk menjalankan tindak kejahatannya. Singkatnya, Hu Lena menyiratkan mungkin saja Master Hantulah yang meminjam plat milik Master Krisan, mengingat ia merupakan orang terdekatnya. Mereka pun bergegas pergi menemui kakek Dugu demi menghentikannya bertindak lebih jauh untuk menghakimi Master Krisan. Beruntung Tang San tiba tepat waktu dan masih sempat melerai mereka sebelum ada yang terluka. Tak lama setelah itu datang juga Bibi Dong yang langsung membungkam mereka semua. Selepas itu, Tang San, Xiao Wu, Hu Lena, dan Dai Mumbe menjelaskan kepada Bibi Dong bahwa ada seseorang yang merencanakan pembunuhan terhadap dirinya. Ia menduga kuat kalau Master Hantulah yang telah berkhianat. Namun Bibi Dong terlihat sama sekali tidak terkejut mendengar penjelasan itu. Ternyata ia sudah tahu lebih dulu dan sengaja membiarkan rencana tersebut tetap berjalan demi mengumpulkan orang-orang yang ingin membunuhnya. Di sini ia malah salfok dengan Xiao Wu dan mengatakan kalau ia sangat tertarik dengan Xiao Wu. Ketimbang info pembunuhan tersebut, ia justru lebih terkejut dengan Tang San yang bisa berteleport menggunakan bunga di ruangan Master Krisan karena alat itu sudah diprogram sehingga hanya bisa digunakan oleh dirinya, Master Krisan, dan siluman roh saja. Pembicaraan pun ditutup dengan Bibi Dong yang menjamin bahwa seluruh tim akademi yang menghilang semuanya masih hidup dan akan dilepaskan setelah turnamen berakhir. Kembali fokus membahas turnamen. Setelah mereka keluar, Hu Lena menyarankan agar tim Sri Lanka menyerah saja dalam turnamen melawan tim Balai Roh Pelindung. Karena Siyu, sang ketua tim Balai Roh Pelindung, adalah seorang psikopat yang sangat kuat. Namun tentu peringatan itu sama sekali tak menggoyahkan tekad Tang San yang percaya bahwa menjadi seorang Master Roh artinya menentang takdir. Singkat cerita, tibalah tim Sri Lanka menghadapi pertarungan terakhirnya. Sebelum naik ke arena, mereka pun briefing sembari mendengarkan pidato singkat dari para gurunya. Master Xiao memberikan wejangan-wejangannya mengenai kesiapan mereka menghadapi kehidupan yang lebih keras di luar sana. Sementara Pak Kepala Akademi menyatakan kalau kini semua murid telah dinyatakan lulus dari Akademi Sri Lanka jurusan Teknik Roh Pelindung dengan predikat cum laude. Sedangkan Guru Liu Erlong tidak diberi kesempatan untuk bicara karena statusnya yang masih guru honorer dengan gaji yang jauh dari UMR. Sekilas juga diperlihatkan flashback momen-momen ketika para murid baru mulai masuk di Akademi Sri Lanka yang membuat suasana semakin haru. Setelah meneriakan yel-yel, mereka pun bergegas naik ke arena untuk menghadapi pertandingan final melawan tim Balai Roh Pelindung. Peraturannya masih sama, semua anggota boleh berpartisipasi dalam pertarungan. Tim Sri Lanka full squad melawan full squad juga, meskipun sebenarnya cuma 3 orang karena yang lain hanya sebagai figuran semata. 3 orang tersebut meliputi ketua tim yang bernama Siyu, sebelah kanan si Raja Api, dan juga Hu Lena. Seusai bertatap muka saling mengintimidasi, mereka pun mulai merapatkan formasi. 4 orang figuran dari tim Balai Roh Pelindung pun maju sebagai serangan pembuka dan tentu berhasil disingkirkan dengan sangat mudah. Bahkan si ketua pun tak segan melempar rekan-rekannya tersebut karena menganggap tim sebenarnya hanya mereka bertiga. Selepas itu, Tang San pun langsung memberikan perintah untuk memulai serangan. Seperti biasa, Ning Rongrong bertugas memberikan dukungannya kepada para striker. Sedangkan Mang Ho Jun dan Xiao mencoba menekan musuh dari samping, membuat mereka harus berhadapan dengan Hu Lena. Diperlihatkan untuk pertama kalinya, Hu Lena yang mampu mengeluarkan kekuatan rubah ekor 9 yang ia gunakan untuk menghalau tembakan api milik Mang Ho Jun. Meskipun kemampuan hipnotisnya kini tidak berguna karena di pihak lawan ada Xiao yang bisa mengcounter kekuatan matanya tersebut.
Sementara itu, di sisi kanan Daemumbe berusaha menyibukkan si Raja Api dengan serangan jarak dekatnya. Juga dibantu oleh Swing untuk sekali lagi melakukan fusion demi menciptakan serangan yang mematikan agar mereka bisa segera membantu Tangsan. Dan benar saja, dalam strategi ini Tangsan bertugas untuk menahan sang ketua tim Balai Roh Pelindung. Terlihat Xiu tinggal seorang diri yang langsung mengeluarkan senjatanya berupa belati bulan sabit ganda yang mampu ia kendalikan dari jarak jauh untuk menyerang Tangsan. Dengan mata ungu yang sudah lama absen, Tangsan pun bisa meningkatkan refleksnya guna mengimbangi kecepatan dari serangan tersebut. Merasa geram Tangsan yang selalu bisa menghindar, Xiu pun menunjukkan cincin rohnya yang ternyata ia memiliki 5 buah. Bahkan satu di antaranya adalah cincin roh berusia puluhan ribu tahun. Sebuah bakat yang luar biasa mengingat usianya yang masih tergolong muda. Ia juga menjelaskan kalau setiap naik tingkat ia tak pernah mendapatkan teknik roh baru, karena kekuatannya hanya berfokus pada penambahan ketajaman dan kecepatan belatinya saja. Serangan pun kembali ia lancarkan dengan jumlah dan kecepatan yang jauh lebih meningkat. Di sini Tangsan pun terlihat mulai kewalahan sehingga mendapatkan sedikit goresan yang melukai lehernya. Giliran Oishike beraksi mencoba menghalangi pandangan lawan demi menyamarkan serangan bom peledak dari Ning Rongrong. Sayangnya dapat ditangkis dengan mudah karena belati-belati tersebut ternyata juga bisa berperan sebagai sebuah pertahanan. Kembali menyorot Hulena, Mang Hojun berusaha menyibukkannya dengan terus melancarkan serangan dari jarak jauh. Sementara Xiao mencoba mencari celah untuk serangan jarak dekat. Sampai akhirnya Xiao berteleport menuju si Raja Api yang sepertinya lupa kalau ini adalah pertarungan tim. Serangan kejut tersebut melemparnya keluar arena yang tanpa jeda langsung kena last hit dari Mang Hojun. Ternyata dari awal, Mang Hojun hanya digunakan sebagai umpan. Tujuan mereka sebenarnya adalah ingin bersatu mengalahkan si Raja Api terlebih dahulu. Kini selain Tangsan, tim Sri Lanka pun segera merapat untuk mengepung Hulena. Meskipun ia telah menelan kekuatan siluman roh puluhan ribu tahun sebagai cincin roh keempatnya, namun nampaknya 1 versus 6 bukanlah sesuatu yang adil dalam suatu pertempuran. Dan benar saja, sesaat ia lengah dan nyaris menerima ultimate dari Xiao. Namun meskipun berhasil selamat, Hulena memutuskan untuk keluar arena karena menurutnya ia sudah kalah kalau saja tidak ada bantuan dari ketua tim yang tak sudi ia terima. Dengan ini hanya tersisa 1 orang yang terlihat masih sangat percaya diri. Ia pun memperbesar belati bulannya untuk menjatuhkan satu persatu anggota tim Sri Lanka. Menyadari peningkatan tersebut, Tangsan pun berteriak agar Ning Rongrong dan Oishike turun dari arena karena dikhawatirkan serangan berikutnya bisa membunuh mereka. Kini di pihak Sri Lanka tersisa 3 orang karena Mang Hojun telah kehabisan energi dan Suying yang sudah tidak sadarkan diri. Diperlihatkan Tangsan yang bergerak cepat menggunakan tulang roh laba-labanya untuk menghalau serangan yang mengarah ke Daemumbe. Melihat kesibukannya melawan Tangsan, Daemumbe pun coba mengambil peluang dengan mendekati lawan. Sayangnya hal itu percuma karena belati bulan tersebut sangatlah responsif. Sampai akhirnya seluruh tulang roh Tangsan satu persatu patah karena tak sanggup menahan tebasan belati bulan dari Xiu yang semakin dipertajam. Di saat terdesak, Tangsan pun merasa tak punya pilihan lain selain menggunakan hantaman Palu Hotian demi menahan laju tebasan dari belati tersebut. Xiu yang sempat terkejut membuka pertahanannya sendiri sehingga Tangsan mendapatkan kesempatan emas untuk menggerakkan sebuah pecahan tulang roh yang berserakan sebagai langkah sekakmat. Dilanjutkan dengan pencak silat Xiao yang langsung menghantam keras ke rahangnya dan melemparnya keluar arena. Dengan kekalahan dari sang tuan rumah, akhirnya tim Akademi Sri Lanka pun dinyatakan sebagai pemenang pada turnamen pertarungan tahun ini. Singkat cerita, Bibi Dong pun turun dari singgasananya dan berjalan menuju arena untuk menyerahkan hadiah kepada tim yang juara. Namun tiba-tiba Master Hantu dalang dibalik perencanaan pembunuhan Bibi Dong muncul dan langsung mencoba menyerang pemimpin Balai Roh Pelindung tersebut. Ternyata rencananya yang telah berantakan tak menurunkan niatnya untuk tetap membunuh Bibi Dong. Meskipun sayangnya semua gerakan dari Master Hantu sudah dapat diantisipasi oleh Bibi Dong sehingga ia sanggup mengatasinya dengan sangat mudah.
Begitu pula dengan beberapa Master Roh yang telah ia siapkan juga everything under control bagi Bibi Dong. Kalau sudah begini, ia cuma bisa ngebacot dan mengungkapkan alasan dibalik pemberontakannya. Ia tahu kalau Bibi Dong lah orang yang telah membunuh pemimpin Balero sebelumnya. Sedangkan Master Hou Tian yang dituduh sebagai pelakunya, sebenarnya di perang besar beliau hanya membuatnya terluka parah saja. Setelah mengetahui fakta itu, Master Hantu terus mengumpulkan sekutu dan orang-orang yang juga loyal terhadap pemimpin pertama untuk merencanakan pembalasan dendam. Singkatnya, kita diperlihatkan kekuatan Bibi Dong yang begitu overpower. Tanpa usaha yang keras, ia mampu meringkus semua pemberontak tersebut. Acara pemberian hadiah pun kembali dilanjutkan. Semua peserta berhak mendapatkan penghargaan kecuali Xiao Wu. Dari sini terungkap bahwa Xiao Wu ternyata bukanlah manusia, melainkan siluman roh berusia 100.000 tahun yang telah berevolusi menjadi manusia. Xiao Wu pun tak bisa menyangkal sedikit pun. Ia lalu meminta maaf kepada Tang San dan teman-temannya karena selama ini ia tidak memberitahu mereka. Akan tetapi bodoh amat mau manusia atau bukan, semuanya pun berusaha menolongnya meskipun sia-sia karena kekuatan dari Bibi Dong yang sangat powerful. Ia lalu kembali memperjelas bahwa semuanya akan ia lepaskan kecuali Xiao Wu yang ingin ia jadikan sebagai pelengkap koleksinya. Tang San yang berusaha melawan pun nyaris ia bunuh. Namun tiba-tiba serangannya bisa dihentikan oleh sebuah hantaman keras dari Palu Hou Tian. Dan sudah jelas hal ini menandakan kemunculan dari Tang Hao, ayah dari Tang San yang sudah tidak bisa menahan diri lagi melihat putranya benar-benar dalam bahaya. Dengan statusnya yang dikatakan sebagai Master Roh terkuat di dunia dahulu, hanya dengan sekali serangan ia sanggup memukul mundur Bibi Dong yang membuat semuanya sangat terkejut. Tidak diperlihatkan secara utuh jalannya pertarungan mereka, karena Sin langsung berpindah memperlihatkan Tang Hao yang membawa pergi putranya dan Xiao Wu ke tempat yang aman. Kemudian Tang Hao menceritakan asal-usul keluarga Tang San kepada Xiao Wu yang mengungkapkan kalau ibu Tang San ternyata juga merupakan siluman roh yang telah berevolusi menjadi manusia. Kisahnya persis seperti Xiao Wu. Singkatnya, ia pun menyarankan agar mereka berpisah sementara waktu, setidaknya sampai mereka sudah cukup kuat untuk bisa saling melindungi di kerasnya dunia dahulu. Singkatnya, Xiao Wu lalu setuju dengan perkataan ayah Tang San. 打一架吧，没用啊。谁赢谁当老大，以后叫我小五姐。你快放手！所以说，你认识的也是封号斗罗。 Dan setelah mengenang beberapa kebersamaannya di masa lalu, ia pun memberikan ciuman perpisahan yang sekaligus menjadi penutup serial di season kali ini. Serta berdasarkan beberapa artikel yang saya baca, season keduanya masih dalam tahap syuting. Jadi mohon bersabar. Sebagai penutup, terakhir saya ingin memberikan pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah kali ini. Jadilah seperti Tang San yang suka pada adiknya sendiri. Jadi Dai Mumbai yang durhaka kepada kakaknya. Atau jadilah rekan satu tim Akademi Changhui yang di sepanjang film tidak mendapatkan dialog sama sekali. Cuma akting orang kesurupan kalau nggak salah. Silakan tambahkan sendiri di kolom komentar. Akhir kata, tamat.